the heart of your Father when He goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven, and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven, and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You will comfort me, you are with me. You will comfort me. Comfort me.
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita bertemu di acara persekutuan doa di hari Rabu malam ini.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kita bisa berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Bersyukur malam ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Malam ini kita menyelenggarakan ibadah Sensura Morum. Kita akan mengenang akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan masing-masing kita akan mengintrospeksi diri agar kita layak untuk menyambut perjamuan kudus tanggal 27 Agustus nanti. Mari Bapak Ibu kita akan tenangkan diri, kita akan siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita malam hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan merefleksikan kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan Hadir Kau. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Oh, itu membuat aku gentar. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan dipaku. Hadir Kau waktu Tuhan dipaku. Oh, itu membuat aku gentar. Hadir Kau waktu Tuhan
Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang setia, yang memimpin hidup setiap kami untuk dapat hidup benar dan setia kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karya keselamatan-Mu mati bagi kami orang yang berdosa. Hari ini kami ingin mengingat akan kesengsaraan-Mu di kayu salib, yang seharusnya itu menjadi bagian dari kami. Namun Engkau dengan kasih-Mu menanggungnya. Engkau rela menanggung kutuk itu. Masing-masing kami akan mengintrospeksi diri, agar kami layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih, Engkau juga masih menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam, banjir, kebakaran, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Juga bagi mereka yang putus asa dan hilang pengharapan. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dan kami yang mendengar diberikan hikmat. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, kami boleh bersama-sama bersekutu datang di hadapan-Mu di dalam media virtual ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bersekutu, kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa kami sebelum kami memanjatkan doa-doa dan syafaat kami berkesempatan untuk berkaca, bercermin dari kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, tidak terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan, menjelaskan kebenaran firman-Mu yang begitu dalam ini. Tuhan tolong supaya kami semua boleh bersama-sama merenungkan dan terlebih lagi menghidupi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua. Dengar seru doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama masuk di dalam Sensura Morum untuk mempersiapkan hati kita di dalam kita masuk di dalam meja perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Pada malam hari ini, tema yang diberikan adalah hati yang bertobat. Hati yang bertobat. A heart that repents. Malam hari ini pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Yeremia pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Yeremia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah.
Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada bagian ini di dalam Alkitab, ini adalah satu bagian dari nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia hidup di dalam satu zaman, yaitu di tengah-tengah bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda yang pada saat itu sudah terpecah dari kerajaan Israel di utara. Kerajaan Israel di utara adalah kerajaan yang pada saat itu sudah boleh dikatakan mulai tercampur baur dengan orang-orang asing yang tidak mengenal Allah Yahweh atau Allah Yehova, sehingga sudah mulai terjadi sinkretisme atau percampuran agama dan kepercayaan, sehingga orang-orang Israel saat itu tidak menyembah Tuhan, tetapi juga mulai menyembah Allah-Allah lain atau ilah-ilah dari bangsa-bangsa asing. Sedangkan kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda, kita tahu bahwa mereka pada awal mulanya adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang tidak tercampur baur dengan bangsa-bangsa asing yang lain. Tetapi lama-kelamaan kita tahu orang-orang di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda itu pun mereka mulai masuk ke dalam penyembahan berhala. Khususnya di dalam zaman di mana Nabi Yeremia hidup pada saat itu, kita tahu Nabi Yeremia mengalami yang namanya pembuangan ketika kemudian kerajaan Yehuda itu diserbu oleh kerajaan Babilonia dan mereka ditawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah satu bagian di mana Allah berfirman kepada Nabi Yeremia, di mana di sana kita melihat bahwa ada satu peringatan, ada satu ungkapan kemarahan atau kekecewaan bahwa di tanah Israel tidak ada orang-orang yang benar. Tidak lagi bisa ditemukan orang-orang yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini sepertinya mengingatkan kita kepada satu waktu, satu masa di dalam sejarah kehidupan umat Tuhan di bagian yang lain, yaitu ketika kita ingat zaman ya nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Di suatu waktu di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai 33, kita mengingat di sana Abraham pernah bernegosiasi dengan Allah, di mana Abraham pada saat itu berusaha sekuat mungkin untuk supaya memadamkan amarah Tuhan yang saat itu sudah begitu kecewa dan marah terhadap ada dua kota yang kita kenal yang saat itu Tuhan akan musnahkan dengan hujan api dan belerang, yaitu kota Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian di mana Abraham saat itu berdoa bersyafaat untuk Sodom dan Gomora, karena di sana ada keponakannya yaitu Lot yang bermukim di sana. Kita ingat bahwa lagi itu Abraham ya bernegosiasi dengan Allah, sehingga yang tadinya Allah mengatakan, kalau aku bisa menjumpai 50 orang saja, maka aku akan meluputkan kota itu. Sementara Abraham terus-menerus memohon kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mengatakan, kalau hanya ada 10 saja orang benar di kota itu, maka aku akan meluputkan kota itu. Tetapi di bagian ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di kitab Yeremia pasal yang kelima ini, kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam ayat ini, kita melihat bukan hanya 10 yang tidak bisa ditemukan, tetapi sebetulnya di dalam pernyataan di sini, maka
tidak ada yang bisa dijumpai yang adalah orang benar. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Jadi satu saja, apakah ada yang dikatakan sebagai orang benar yang dapat dijumpai di sana? Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijumpai yang merupakan orang benar pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah sebetulnya sesuatu yang boleh dikata mencengangkan. Kenapa? Karena yang kota yang dikatakan di sini adalah bukan Sodom dan Gomora. Yang kita tahu memang kota itu dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah kota yang disebutkan di sini adalah kota Allah sendiri, yaitu kota Yerusalem. Kota yang suci, kota yang kudus, kota yang dikatakan menjadi bait Allah sendiri, di mana Allah berdiam di sana. Allah bersemayam di sana, menjadi simbol kehadiran Allah. Itulah Yerusalem. Tetapi tadi di dalam ayat dikatakan, lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Artinya bahkan di kota Allah sendiri tidak dapat dijumpai orang benar. Artinya di kerajaan Yehuda, bahkan di kota Allah sendiri, kota yang menjadi simbol kehadiran dan kesucian Allah, itu pun tidak dapat dijumpai orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, ini sepertinya seperti terdengar seperti hiperbola begitu ya, seperti seolah-olah masa iya sih? Mungkin kita berpikir masa iya sih sama sekali nggak bisa ditemukan orang benar satu pun juga. Karena Yerusalem ini kan bukan Sodom dan Gomora. Yerusalem ini adalah kota Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir apakah betul di Yerusalem sama sekali tidak ada orang benar. Nah, mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara, penafsir ada yang berpendapat bahwa memang ini adalah maknanya itu literal, maknanya itu memang betul-betul saat itu secara literal tidak dapat dijumpai orang benar, atau yang kedua adalah makna figuratif, makna simbolik, kiasan, bahwa saat itu yang ditekankan adalah memang pada intinya manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah berpaling dari Tuhan. Nah, saya tidak mau membahas pada malam hari ini penafsiran mana yang benar, mana ahli-ahli Alkitab yang penafsirannya lebih benar daripada yang lain. Tetapi kedua-duanya di sini kita bisa melihat bahwa baik itu Yerusalem maupun di Sodom dan Gomora, itu memang dua-duanya itu muncul ya di dalam kitab suci ya, khususnya dalam bagian Yerusalem ini, di bagian kitab Yeremia ini sebagai satu pertanda bahwa memang pada saat itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia dipenuhi dengan kejahatan, baik itu sadar maupun tidak sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita yang dikisahkan oleh seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, yang di gerejanya suatu saat dia mengadakan satu seri tentang membahas ketujuh dosa yang seringkali manusia itu jatuh ke dalamnya, yaitu 7 deadly sins atau 7 dosa utama ya. 7 dosa yang dimana manusia seringkali terperangkap di dalamnya. Dan pendeta ini mengadakan semacam PA begitu ya, pemahaman Alkitab di dalam sarapan pagi, prayer breakfast begitu ya. Dia mengundang orang-orang khususnya para kaum pria ya, dia mengadakan prayer breakfast untuk kaum pria di gereja tersebut untuk membahas dari minggu ke minggu mengenai 7 deadly sins ini. Nah, suatu waktu dikatakan dia bercerita kepada istrinya bagaimana dari minggu ke minggu orang-orang atau jemaat di gereja itu menghadiri ya prayer breakfast ini, dikatakan setiap minggu. Tapi dia katakan di antara dosa-dosa ini kadang-kadang ada dosa yang mungkin lebih tidak disadari daripada dosa yang lain. Dia katakan begitu. Dia katakan
ketika mereka sedang membahas dosa misalnya luxuria atau hawa nafsu, lust, begitu ya. Wah, ramai sekali. Karena orang-orang memang menyadari bahwa, wah, saya ini mudah sekali jatuh ke dalam dosa hawa nafsu misalnya. Lalu minggu depannya diadakan kembali misalnya PA atau prayer breakfast membahas dosa yang selanjutnya, misalnya ira atau wrath, kemarahan. Banyak yang hadir. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan dosa dalam bahasa Latin superbia atau pride, kesombongan. Wah, banyak yang datang. Dan minggu depannya, topik yang dibahas adalah topik avaritsia atau greed atau keserakahan. Lalu pendeta itu mengatakan tiba-tiba sepi. Hari itu tidak terlalu banyak yang datang. Ya. Jadi dia berkata kepada istrinya, wah, rupanya mungkin orang tidak menyadari bahwa kita kadang-kadang memiliki dosa keserakahan atau greed atau avaritsia. Itu sebabnya ada satu kisah lain yang mungkin ini hanya dongeng saja, tapi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah mendengar. Ada orang yang pergi berjalan-jalan di pantai, tiba-tiba satu waktu dia menemukan sebuah botol. Botol itu terlihat botol yang usang, botol yang sudah tua. Dia membuka katup botol itu, tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba keluarlah ya sebuah jin gitu ya, genie of the bottle gitu ya. Jin itu keluar dari botol itu. Ya, mirip-mirip kisah Aladin. Lalu apa yang terjadi? Genie itu mengatakan kepada si orang ini, wah, kamu sekarang sudah menjadi master atau menjadi tuan, pemilik dari aku. Kamu bisa mengajukan 3 wish, 3 keinginan. Silahkan, kamu bisa memberikan keinginan apa saja. Lalu pria itu mengatakan, wah, ini dia, aku sudah tunggu-tunggu. Bertahun-tahun lamanya aku sudah menunggu-nunggu untuk bisa menemukan the genie of the bottle. Ini ya. Baik, saya akan memberikan, mengungkapkan keinginan ini satu persatu. Oke, apa yang kamu mau? Dia bilang, pertama, aku mau $1 billion di rekening bank di Swiss. Wah, itu keinginan dia yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kata jinnya. Aku akan berikan kamu $1 billion di rekening bank di Swiss. Lalu diberikan. Wah, tiba-tiba langsung muncullah sederetan buku-buku rekening bank dia di tangan dia. Wah, dia sangat bersukacita sekali. Sangat bersukacita. Oke, sekarang permintaan yang kedua. Silahkan kamu ajukan. Oke, aku sudah lama ingin memiliki sebuah mobil balap. Wah, jadi aku sekarang mau mobil red Ferrari, mobil Ferrari merah yang baru. Aku mau itu. Lalu jinnya memberikan dalam sekejap mata, tiba-tiba muncullah mobil Ferrari berwarna merah yang masih kinclong itu di hadapan si bapak ini. Wah, dia senang sekali. Dia sudah dapat keinginan yang pertama adalah $1 billion. Dan kedua, dia sudah mendapatkan mobil Ferrari merah yang dia inginkan. Wah, dia senang sekali. Lalu dia itu mengatakan, kamu bisa minta satu lagi. Kamu masih ada 3. Kamu sudah minta 2, satu lagi. Lalu dia tidak tahan. Pria ini mengatakan si bapak ini, saya punya satu permintaan satu lagi. Apa? Kata jin itu. Saya sudah lama menginginkan. Ya, saya ini ingin sekali menjadi seorang pria. Saya ingin sekali menjadi seseorang. Ya, saya ingin sekali bisa mempesona banyak wanita. Saya ingin menjadi diinginkan oleh banyak wanita-wanita. Itulah keinginan saya yang ketiga. Saya ingin kalau wanita melihat saya itu betul-betul langsung menginginkan saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Jinnya kembali
dia men-snap fingernya dalam sekejap, maka Bapak itu dia berubah menjadi sekotak coklat. Dia berubah menjadi sekotak coklat, Bapak Ibu. Ya, tadinya punya Ferrari, dia sekarang menjadi Ferrero, Bapak Ibu. Karena dia katakan ingin menjadi diinginkan. Ya, dia ingin itu diinginkan oleh semua wanita. Tentu saja jawabannya coklat, karena katanya banyak sekali wanita itu senang coklat, apalagi Ferrero. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu mungkin ilustrasi, tentunya ini hanya dongeng saja, tetapi ini menjadi satu gambaran bahwa kadang-kadang orang itu tidak menyadari akan keserakahannya. Dan kadang-kadang keserakahannya itu sendiri yang menjerumuskan orang itu. Maka Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya tidak punya waktu cukup banyak untuk bisa membahas satu persatu dari ketujuh ya dosa yang seringkali kita bisa jatuh terperangkap di dalamnya ini. Tetapi kita bisa melihat dari sini Bapak Ibu Saudara bahwa pada dasarnya di dalam Yeremia pasal yang kelima, sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang imun terhadap dosa. Kita perlu senantiasa memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kepada kita hati yang mau bertobat, hati yang mau datang kepada Tuhan di dalam segala kelemahan kita. Maka Sensura Murum ini menjadi satu kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yesaya 55 ayat 6-7 mengatakan, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya pasal yang pertama ayat 16-18 juga mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya saat kita mempersiapkan diri masuk ke dalam meja perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang ini, untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama. Kiranya kita boleh menengadah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengampunan kita, sumber pengharapan kita, untuk kita boleh dibaharui, kita dibasuh, kita boleh diperbaharui, dan kita diberikan hati yang baru, hati yang senantiasa memandang kepada Tuhan, hati yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita, menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Kristus Putra Allah, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Kami datang pada malam hari ini ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan, Allah pencipta dan Allah pemelihara dan penebus kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami melupakan, mengabaikan, bahkan kami tidak mempedulikan akan Engkau, akan begitu besar kasih-Mu
yang telah Kau nyatakan kepada kami, khususnya melalui kematian dan kesengsaraan Putramu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Malam ini ya Tuhan, kiranya Engkau membawa kami kembali kepadamu. Kiranya ya Tuhan, saat kami mempersiapkan hati kami memasuki meja perjamuan, untuk kami boleh duduk semeja dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang menilik kami, supaya kami boleh layak untuk masuk ke dalam perjamuan yang Kau sediakan bagi kami. Sebagaimana kami boleh menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai pada waktunya nanti kami juga boleh masuk di dalam perjamuan kekal di sorga. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa hidup dan mengiring Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa dan segenap roh kami, dan segenap keberadaan kami. Dengarlah seluruh doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita bersyukur kita telah mendengar renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini Saudara, sebelum kita pada minggu ini kita akan mengambil roti dan cawan. Mari kita bersama-sama kita memeriksa diri kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau memeriksa hati kita, dan Tuhan tahu apa dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di dalam hidup kita, mungkin dengan sesama kita, atau mungkin dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita mau mengakui segalanya ke hadapan Tuhan. Saudara, dengarlah Mazmur pasal 26 ayat 2-3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Bapak Saudara, pada saat ini kita mau memeriksa kondisi spiritualitas kita, kerohanian kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada sikap keras kepala dan tidak ada pertobatan? Mungkin kita telah mendengar, Saudara, begitu banyak firman Tuhan, ya, yang telah menegur kita, ya, kita sudah mendengarnya dari khotbah hari Minggu. Apakah ada perubahan? Apakah firman Tuhan itu mengubah dan menegur dan kita itu diubahkan, atau kok tidak ada pertobatan? Firman Tuhan apa yang Saudara dengar dan pelajari selama seminggu ini? Mungkin Saudara dalam khotbah hari Minggu, atau mungkin dalam saat teduh Saudara. Dalam hal apa Saudara sudah melakukan firman tersebut? Dalam hal apa Saudara gagal bahkan melupakan firman tersebut? Mari Saudara kita memeriksa, selidiki hati kita, Saudara. Kita akui, Saudara, kegagalan kita, dan kita minta Tuhan boleh menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita boleh sepenuhnya bertobat. Mari kita mengambil waktu sejenak. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau berefleksi, Saudara, dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita mau menyelidiki bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Saudara hidup dekat dengan Tuhan, ataukah meninggalkan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan? Atau mungkin Saudara begitu dekat, terkesannya mungkin datang ke gereja, mungkin tetap membaca saat teduh, tetapi hatinya jauh dengan Tuhan. Ataukah apakah Saudara hidup mengandalkan Tuhan saat ini, atau berpusat pada diri sendiri?
Dalam hal apa saudara sesungguhnya melawan dan memberontak Tuhan? Apakah ternyata selama ini saudara lebih menyukai sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata lebih menyenangkan telinga dan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan? Mari saudara kita mau refleksikan, menyelidiki hati kita, apakah sungguh relasi kita dengan Tuhan itu benar-benar yang terutama. Mari kita mengambil waktu ini, refleksi sejenak. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita mau berefleksi, saudara, relasi kita dengan sesama kita. Saudara, bagaimana relasi saudara dengan pasangan saudara, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, mungkin dengan keluarga besar, dengan teman, dengan rekan sekerja, dengan rekan sepelayanan, atasan, bawahan, dan lain-lainnya. Saudara, apakah ada konflik-konflik yang belum diselesaikan? Ataukah saudara ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kekesalan, iri hati, dan dendam? Mari saudara, pada saat ini, saudara, jika ada, kita mau mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau agar sungguh kita mau memaafkan orang tersebut, dan kita dapat berrekonsiliasi, saudara, sebelum nanti kita pada hari Minggu ini, kita akan mengambil roti, anggur, dan cawan pada perjamuan kudus pada Minggu ini. Mari saudara, kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Kita mau mengambil waktu refleksi ini. Ya Tuhan, kami mengakui ya Tuhan dalam segala kelemahan kami, keberdosaan kami. Kami akui ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang penuh dengan cacat celah. Dan kami sungguhlah ya Tuhan, sering sekali mengecewakan hati-Mu, mengecewakan hati sesama kami. Dan juga ya Tuhan, mungkin kami tidak mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan hidup kami pun mungkin menjadi batu sandungan, mungkin ada orang-orang bagi keluarga kami, atau mungkin orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ampunilah setiap kata, setiap pikiran, tindakan kami ya Tuhan, di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mau ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menyucikan hati kami. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan, basuh hati kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat menjadi seperti yang Engkau mau. Kami rindu ya Tuhan, lewat momen ini kami mau semakin menjadi seperti Engkau. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus boleh menolong hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu yang begitu besar dan begitu indah. Kami mau ya Tuhan untuk hidup sepenuhnya untuk Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan dengan menaikkan satu pujian. Sebenarnya ku tak layak.
dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku, datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kita mau berdoa untuk Bapak Vincent Vasio yang akan di kemo. Kita mau terus doakan juga untuk Bapak Slamet yang kakinya dalam masih masa pemulihan, masih sakit saat ini. Kita doakan saudara agar Pak Slamet tetap diberikan kesabaran dan juga boleh pulih kakinya semakin lebih baik lagi. Kita mau berdoa juga bagi Pak Ahau yang baru tidak lama dioperasi matanya. Kita doakan sehingga matanya boleh pulih kembali. Kita doakan juga yang pada saat ini kakak dari Ibu Yani, yaitu Bapak Redi. Dia tinggal di Temecula, saudara. Doakan pada saat ini sedang ada di rumah sakit, sedang sakit, Tuhan boleh menolong. Bapak Ibu Saudara, ada berita duka cita, saudara, yaitu almarhum pendeta Daniel Leman telah dipanggil ke rumah Bapak minggu lalu. Almarhum pendeta Daniel Leman, saudara, dulu sering melayani saudara di ICLA. Kita saat ini mau berdoa untuk semua dan juga untuk anak-anak seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan sendiri boleh menghibur dan menguatkan. Kita mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan juga sedang berduka. Kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk bagi Bapak Vincent Vasio, kami mau serahkan untuk ada rencana di kemoterapi. Engkau sering boleh menolong ya Tuhan dalam kelemahan tubuhnya, Engkau sering boleh menolong, menguatkan dan memulihkan tubuh yang sedang sakit. Kami terus mau berdoa karena Kau boleh menolong, campur tangan, memberikan kekuatan baginya. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Delia yang menemani, yang take care, Engkau sering boleh memberikan kekuatan. Kami mau berdoa juga untuk bagi Pak Slamet di dalam pemulihan kakinya. Engkau sering boleh memulihkan kaki yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau terus boleh memberikan kesabaran dan kekuatan bagi Pak Slamet sehingga boleh pelan-pelan boleh semakin pulih. Kami mau berdoa juga untuk Oma Julia yang take care, yang menemani, diberikan kekuatan juga. Kami mau berdoa bagi untuk Pak Hau yang baru saja dioperasi. Engkau sering boleh menolong memulihkan matanya dan juga sedang beristirahat pada saat ini sehingga boleh semakin balik lagi. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Redi, kakak dari Bu Yani, yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau sering boleh menolong dia Tuhan, menjamah tubuhnya yang sedang sakit. Dan kami mau serahkan untuk pemulihannya, obat-obatan dipakai, boleh sekali menolong tubuhnya yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar dari almarhum pendeta Daniel Leman yang sedang berduka pada saat ini. Tuhan, Engkau yang boleh menolong, menghibur mereka di dalam masa-masa duka, menyertai dan ajar mereka untuk terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk pelayanan minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa untuk pendeta Yahya yang akan
sekali lagi menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan yang sendiri yang boleh memberkati dalam pelayanannya dan persiapannya. Doakan perjamuan kudus pada minggu ini, agar jemaat boleh mempersiapkan hati dengan baik. Doakan juga untuk persekutuan Usinda pada hari Sabtu ini juga. Kita berdoa. Kami mau serahkan Tuhan untuk pelayanan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Khusus kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang ada persiapan di dalam persiapan firman Tuhan dalam minggu ini. Engkau sendiri boleh menolong memberkati hamba-Mu, sehingga Tuhan Engkau boleh memakai dia menjadi alat-Mu, memberitakan Injil kepada jemaat. Kami mau serahkan juga ya Tuhan, Engkau boleh memberkati untuk perjamuan kudus yang diadakan minggu ini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh seluruh jemaat boleh mempersiapkan hati sebelum mereka akan mengambil sakramen perjamuan kudus pada minggu ini. Kami mau serahkan juga untuk persekutuan Usinda pada hari Sabtu. Kami rindu ya Tuhan agar jemaat dapat hadir. Kami mau berdoa untuk cuaca, kami mau berdoa bagi transportasi, kami mau berdoa bagi mereka yang hadir, sehingga mereka dapat hadir mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita berdoa bagi Amerika. Saudara, kita bersyukur hari Minggu Senin yang lalu, saudara, yang ada rencananya tadinya di berita dikabarkan akan ada badai Hillary, tapi kita bersyukur saudara ada hujan pada hari Minggu dan Seninnya cuaca sudah balik normal kembali saudara. Kita mau berdoa saudara agar Tuhan terus boleh memberkati saudara negara Amerika. Kita bersyukur Tuhan boleh melindungi. Tidak ada yang serius, walaupun saudara mungkin ada beberapa mudslides, mungkin ada beberapa daerah yang terkena dampak gitu ya. Kita mau berdoa khusus bagi California yang terkena dampak, mungkin ada banjir, dapat segera pulih kembali. Kita juga mau berdoa saudara untuk keamanan di Amerika saat ini. Saudara mungkin melihat seringkali terjadi perampokan di mal-mal dalam beberapa waktu ini. Di beberapa dalam waktu dekat dan dekat-dekat mungkin dengan tempat kita, saudara. Kita doakan, saudara, Tuhan boleh memberikan keamanan yang baik, saudara, menolong negara Amerika ini dan juga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Kita berdoa bagi Amerika dan juga California. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, dalam beberapa waktu yang lalu Kau telah melindungi Tuhan, menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, badai boleh berlalu, dan kami mau serahkan ya Tuhan bagi daerah-daerah yang terkena dampak dari banjir atau mungkin kena longsor. Tuhan Kau boleh menolong memulihkan sehingga keadaan boleh pulih kembali di California ini. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan bagi situasi di Amerika pada saat ini yang tidak aman. Tuhan Kau sendiri boleh menolong memberikan keamanan dan boleh menyertai Tuhan, memberkati masyarakat yang dari sini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para pemerintah ya Tuhan, di dalam mereka mengambil kebijaksanaan dan juga keputusan yang terbaik ya Tuhan bagi negeri ini. Engkau sendiri boleh menolong memakai mereka. Kami mau berdoa terus bagi situasi ekonomi yang mungkin banyak dari rakyat Amerika mengalami kesulitan, tantangan dalam pekerjaan, dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. Kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh menolong campur tangan kepada setiap negara ini dan juga setiap mereka yang bekerja ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mendengar suruhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Biarlah pujian ini dapat menjadikan kekuatan bagi kita semua dikala kita dalam keadaan lemah.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dia yang telah mati dan mencucurkan darahnya untuk menebus kita, manusia yang berdosa, agar kita dapat selamat. Melayakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak-Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan ada persekutuan Lusinda. Jangan lupa ajak teman, saudara, keluarga mungkin untuk dapat datang dalam persekutuan ini. Dan saudara, di akhir dari persekutuan ini, saudara, nanti akan ada line dance, saudara ya. Dan saudara nanti akan diajarkan bagaimana untuk menari, saudara ya. Saya tidak tahu bagaimana ya. Nanti saudara dapat hadir, dan saudara juga dapat memakai mungkin sepatu atau mungkin baju atau celana yang tepat, saudara ya, untuk mengikuti aktivitas ini.
doakan dan hadiri pada hari Sabtu ini. Dan hari Minggu, saudara, kita akan ada perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hati kita yang mau mendaftarkan diri, saudara, untuk perjamuan kudus, harap mendaftarkan kepada Bulia. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.